Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya Siti Anissa Arum dari Prodi Sosiologi Angkatan 2019. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari video saya ini, saya akan menjelaskan dari dampak COVID terhadap sosial ekonomi masyarakat. Nah, ini adalah MK dari Kapita Selecta. Nah, yang pertama saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi ilmu kepada para audiens. Dan yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Marisa selaku guru yang mengajar tentang Kapita Selecta. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan apa itu corona. Ya, corona pasti tidak asing lagi di telinga kalian tentu. Nah, mari kita jelasin. Corona adalah suatu virus yang menular yang disebabkan oleh virus dari Cina atau Wuhan, ya kan? Nah, yang kemudian menyebar luas ke seluruh negara, termasuk Indonesia, negara kita, yoi. Nah, virus ini adalah salah satu virus yang berbahaya sepanjang masa, bahkan sepanjang tahun kayaknya ya, mendunia. Nah, virus ini sangat berdampak. Nah, salah satunya adalah dampak kematian, ya kan? Yang dimana sekarang tuh banyak kayak semua kalangan, dari kalangan bawah, atas, menengah, ya kan? Itu tidak ada memandang bulu juga, pasti ada kena COVID juga. Nah, yang kedua itu dampaknya bagi pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat, ya kan? Yang dimana adanya suatu tersebut, pemerintah memberikan suatu kebijakan terbaru atau peraturan terbaru mengenai tata tertib protokol kesehatan. Salah satunya adalah pembatasan skala interaksi antar masyarakat, oke? Yang membuat dunia perekonomian menurun karena keterbatasan tersebut. Dan dari itu kita tidak bisa impor dan ekspor. Nah, dampak COVID juga berdampak bagi kesehatan masyarakat saja, tetapi turut mempengaruhi perekonomian masyarakat. Dan di mana COVID-19 ini diprediksi akan memberi dampak luar biasa, khususnya bagi sektor perdagangan, ya kan? Dimana banyak perdagangan yang mengalami penurunan drastis, dagangan mereka tidak laku karena masyarakat tidak berani keluar, takut tertular suatu virus tersebut, ya kan? Terus berkurangnya nilai tukar, aktivis bisnis pun juga menurun, ya kan? Dan pedagang kaki lima juga. Jadi dampaknya ini tidak bagi kalangan bawah aja, jadi menengah, atas, bawah, ya kan? Dan selain itu bahkan pemerintah membatasi suatu aktivitas di luar untuk mencari kebutuhannya untuk keluarga mereka. Namun itu tidak bisa ditentang oleh masyarakat karena mereka juga butuh kehidupan, ya kan, butuh suatu pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, ya kan, sehingga masyarakat itu sendiri mengalami penurunan drastis. Dampaknya juga menyebabkan suatu berkurangnya pasokan tenaga kerja, pengangguran, berkurangnya penghasilan, kerentanan terhadap perubahan sosial ekonomi, dan berkurangnya suatu pendapatan. Nah, bila kita melihat dari kacamata sosiologi, pandemi COVID-19 ini menyebabkan suatu perubahan sosial yang tidak direncanakan. Dalam artian, ya kan, perubahan sosial ini terjadi secara tiba-tiba dan tidak dikehendaki oleh masyarakat atau kehadirannya. Nah, jadi pandemi ini kan kita tidak tahu datangnya kapan, sampai kapan, jam berapa. Nah, COVID ini datang secara tiba-tiba, bahkan menyebabkan suatu penurunan yang mendunia drastis dan tidak bisa kita pungkirin juga, ya kan. Nah, sehingga masyarakat yang tidak siap dalam menghadapi pandemi tersebut akan mengalami suatu disorganisasi sosial di segala aspek kehidupan masyarakat tersebut. Nah, dalam artian ini mengalami yang tidak siap ini dalam artian masyarakat yang tidak memiliki suatu keahlian di bidang lain. Nah, contohnya saja banyaknya perusahaan yang di Batam. Batam ini kan terkenal dengan perusahaan industri atau kota industri, dan juga dia itu tetangga dengan negara Singapura, Malaysia. Jadi dari impor ekspor itu sangat lancar, sangat mudah juga, ya kan. Nah, jadi banyaknya suatu perusahaan yang gulung tikar atau perusahaan yang tidak
menerima karyawannya lagi atau mengurangi karyawannya karena pendapatan mereka tidak bertambah, tidak baik, sehingga mereka tidak bisa menggaji karyawannya. Nah, untuk mencegah suatu tidak baik pada karyawannya yang tidak mereka bisa menggajinya, mereka mengurangi karyawan tersebut. Nah, dan disitulah menyebabkan suatu pengangguran, ya kan? Pengangguran juga disebabkan oleh seperti pendidikan yang tidak setara, ya kan? Terus keahlian yang tidak banyak, satu aja keahliannya. Nah, jadi mereka tidak bisa melakukan sesuatu di bidang lain. Nah, penganggurannya lah penyebabnya. Nah, dari pengangguran ini turunlah suatu kemiskinan, di mana mereka kan pengangguran, mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, jadi mereka akan menyebabkan suatu kemiskinan. Bahkan kemiskinan ini bisa loh menyebabkan suatu kematian, dimana kan mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka, ya kan, kayak makan, minum, sekolah, seperti kebutuhan ekonomi keluarga yang lainnya, ya kan. Jadi mereka kayak kesehatan mereka menjadi terganggu. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa dari COVID ini banyaknya suatu penurunan drastis. Nah, oleh karena itu kita sebagai masyarakat sosial atau manusia sosial, maka kita harus bisa membendungi diri kita. Bagaimana yang harus kita lakukan agar tidak terjadi suatu penurunan sosial ekonomi, ya kan? Demikianlah video singkat saya mengenai dampak sosial ekonomi masyarakat. Semoga yang mendengarnya dapat menerima dengan baik dan ekonomi menjadi baik juga. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.